Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Reza Aljaria dengan NIM 123490016 dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video dari tugas mata kuliah Elektronika Industri, yaitu tugas case-based learning 1, dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Yusuf Afandi. Nah, di sini diminta untuk membuat perancangan sistem kontrol level tangki berbasis transistor. Adapun deskripsi kasusnya yang dimana sebuah tangki air industri memiliki sensor low atau aktif saat di bawah batas minimum dan sensor high aktif saat air mencapai batas maksimum. Saklar manual untuk mode pengisian manual, pompa air bisa menggunakan motor DC atau relay, dan sistem ini bekerja otomatis untuk menjaga level air. Adapun logika sistem yang diminta yaitu pompa harus menyala jika tangki belum penuh dan level rendah atau mode manual aktif. Dengan definisi logika low 1 air rendah, high 1 air penuh, manual 1 mode manual aktif. Nah, instruksinya juga yaitu membuat rangkaian sistem tersebut berbasis logika transistor menggunakan software Proteus. Gunakan logika AND, NOT, dan OR berbasis transistor untuk membangun sistem tersebut. Nah, di sini saya akan membuka Proteusnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan software Proteus yang demonstrasi. Jadi, rangkaian yang telah dirangkai atau dibuat itu nanti tidak bisa di-save karena ini hanya software untuk demo saja. Nah, lalu kita klik New Project. Ini next aja. Lalu ini next, next, finish. Nah, maka tampilannya seperti ini. Lalu kita masukkan komponen yang dibutuhkan, yaitu 5 buah transistor, 2 N2222. Nah, yang ini kita masukkan, oke. Lalu kita masukkan juga resistor. Di sini kita pilih kategorinya itu yang resistor. Nah, yang generik resistor simbol. Oke, lalu kita masukkan juga motor. Di sini saya menggunakan motor untuk pompa airnya. Lalu menggunakan saklar kan tadi, jadi kita masukkan switch SPDT. Nah, ini saklar. Lalu kita masukkan juga nanti power sama groundnya dari sini. Oke. Jika sudah, oh ya, nah jadi di sini tadi kan diminta logika sistemnya itu, jadi secara konsep sistem yang akan dibuat ini dia mengatur sebuah pompa air. Saya tadi menggunakan motor, lalu logikanya itu pompa akan atau motor ini akan menyala jika tangkinya itu belum penuh, dan saat air berada di level rendah atau mode manual diaktifkan. Jadi nanti persamaannya itu dia P sama dengan not H and L or M gitu. Nah, lalu di sini kita membutuhkan 5. Kita buat dulu blok inputnya atau saklar fisiknya. Kita masukkan switchnya di sini. Nah, switchnya di sini 1, kita butuh 3. Nah, di sini kita ubah. Di sini jadi sensor L, lalu di sini sensor L, dan di sini manual M. Oke, lalu kita masukkan resistor. Di sini 1, di sini 1, di
sini satu itu 10K, resistor yang 10K. Lalu kita masukkan juga powernya di sini sama groundnya di sini. Lalu kita sambungkan atau wiring ini ke sini. Yang ini sini. Yang ini ya, masukkan. Nah, ini dia blok input atau saklar fisiknya. Lalu kita masuk ke blok yang pertama yaitu untuk gerbang NOT untuk sensor H-nya. Di sini kita membutuhkan transistornya, kita letakkan di sini saja, lalu kita sambungkan yang R1-nya ini ke sini, lalu kita tambahkan resistor lagi. Sini ini kita konekkan ke resistor ini dan kita masukkan juga power di sini. Ini wiring ke sini dan sini kita nah ini untuk gerbang NOT atau yang blok pertama. Jadi di blok pertama atau yang di blok non ini tadi kan udah di blok atau di saklar fisiknya itu kan kita 3 buah SPDT sebagai presentasi input fisiknya, yaitu sensor H ini untuk batas atas tangki, sensor L ini untuk batas bawah, lalu saklar M ini dia untuk yang mode manualnya. Jadi sedangkan untuk output aktuator itu nanti saya menggunakan motor DC mempresentasikan si pompa airnya tadi. Nah, lalu pertama ini tadi saya sudah membuat nih rangkaian notnya. Nah, di rangkaian atau blok ini saya menggunakan satu buah transistor. Oh ya, ini kita sambungkan dulu ke ground. Nah, di blok NOT ini satu buah transistor atau Q1 di sini. Fungsi gerbang NOT ini tuh dia untuk membalikan sinyal dari sensor si H-nya ini tadi. Nah, jika tangki penuh atau sinyal 1, maka keluaran dari kolektor Q1 ini tadi dia akan menjadi 0. Nah, hal ini tuh untuk memastikan pompa mati saat airnya itu penuh gitu. Nah, lalu kita masuk ke blok kedua yaitu blok OR. Tadi di sini dia NOT. Nah, lalu kita ke blok OR. Nah, di sini menggunakan transistor, kita letakkan di sini. Coba nanti kita turun sedikit. Lalu ini juga ke kamu. Oke, ini tadi kita pindahin ke sini. Nah, kita masukkan juga powernya seperti yang tadi. Oh, sebentar. Ini kita move dulu ke sini. Kita masukkan lagi satu lagi di sini. Nah, lalu kaki kolektornya kita sambungkan di sini. Yang ini kita
sambungkan ke sini. Nah, lalu kita masukkan powernya tadi ke sini. Ini kita sambungkan ke situ, lalu basisnya ini ke resistor ini, yang ini ke step satunya. Lalu kita masukkan resistor, kita butuh resistor yang 10K lagi. Ini kita masukkan di sini. Lalu kita masukkan juga ground. Ini. Oke, kita cek dulu ini ke power sudah nyambung. Lalu ini ke sensor L, ini transistor ke manual. Oke, untuk blok atau gerbang OR-nya itu dia sudah. Jadi di blok ini saya menyusun 2 buah transistor Q2 dan Q3 secara paralel. Sinyal dari sensor L ini masuk ke basis Q2 di sini. Dan sinyal manual M itu masuk ke basis Q3 karena dirangkai paralel. Jadi jika salah satu saja atau kedua saklar ini aktif, maka arus akan mengalir melewati emitter dan memberikan keluaran logika 1. Lanjut kita ke logika N. Nah, di gerbang logika N kita masukkan lagi transistor. Sini kita sini saja. Geser ke sini sedikit. Kita masukkan lagi satu lagi di sini. Lalu ini kita sambungkan dan motornya kita sambungkan ke resistor. Powernya jangan lupa. Lalu di basisnya kita sambungkan ke sini. Dan ground jangan lupa juga disambungkan ke sini. Lalu yang basis ini kita sambungkan ke lalu kita cek dulu sudah benar. Nah, ini saya sudah membuat gerbang atau ya gerbang logika N dan memasangkan motor. Nah, jadi di blok N ini tahap penggabungan menggunakan 2 transistor Q4 dan Q5 yang dirangkai secara. Lalu Q4 ini menerima hasil dari gerbang NOT tadi. Nah, jadi sedangkan Q4 ini gerbang NOT tadi, lalu sedangkan Q5 ini dia hasil dari gerbang OR. Jadi sifatnya itu kayak motor DC ini di atas ini hanya akan menyala jika kedua transistor ini sama-sama aktif atau bernilai 1. Saya juga menempatkan emitter Q5 ini langsung ke ground untuk menghilangkan kebocoran arus basisnya sehingga motor ini bisa mati secara total saat dimatikan. Nah, lalu kita buktikan persamaan logikanya melalui simulasi. Kondisi awalnya semua sensor mati, motor juga mati. Lalu kita tekan play atau di pojok kanan, karena mungkin tertutup sama muka saya. Lalu kita run di sini. Lalu di sini motornya menyala nih. Motornya tidak berputar atau masih
mati. Nah, lalu kondisi awal semua sensor tadi kan mati. Lalu skenario satunya itu air habis, sensor L dia ke bawah atau 0. Lalu klik saklar manualnya ke atas 1. Nah, bentar. Nah, ini masih mati ya tadi. Nah, lalu air habis, sensor L mendeteksi level rendah. Nah, ketika sensor hanya ke bawah, dia motornya akan berputar. Namun ketika kita sensor L ini kita turunkan juga sama ini sensor manualnya juga, dia akan mati. Nah, kita coba stop simulasi terlebih dahulu. Kita uji pertama coba. Oh, ini kita ubah dulu dia gunakan satu resistornya 1K. Coba kita cek. Nah, coba kita simulasi terlebih dahulu. Nah, pompa normal. Jadi, sensor H ini di bawah, motor DC ini berputar. Lalu, coba kita yang sensor L-nya ini ke bawah, yang M ini ke atas, motor DC juga masih berputar. Lalu, kita uji sistem keselamatannya. Biarkan motor sedang berputar karena L atau M ini aktif, lalu tiba-tiba coba kita pindahkan sensor saklar H ini ke atas, maka motor DC itu langsung berhenti seketika seperti itu. Nah, ini karena gerbang NOT di awal tadi dia tidak memutuskan aliran listrik ke gerbang N, sehingga mencegah tangki industri kita itu tumpah atau luber meskipun saklar manual masih ditekan seperti itu. Nah, dari pengujian semua kombinasi input tadi terbukti bahwa rangkaian kontrol berbasis transistor ini telah bekerja 100% sesuai dengan instruksi logika sistem yang diberikan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan dan rangkaian yang kurang rapi, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.